A few moments later. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurhaliza dengan NIM 2220501033 dari kelas 2251A KPIA Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Perencanaan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Hasmawati MSI. Di video kali ini saya akan membuat pembahasan atau penjelasan tentang perencanaan komunikasi. Bagaimana videonya? Simak! Di pembahasan yang pertama yaitu latar belakang perencanaan komunikasi. Sebelum masuk ke pengertian perencanaan komunikasi, yang pertama kita harus mengetahui apa saja latar belakangnya. Latar belakang perencanaan komunikasi yaitu yang pertama, untuk menggerakkan program komunikasi seperti di lembaga pemerintah, swasta, organisasi, yaitu untuk meningkatkan pemasaran seperti pemasaran sosial, pemasaran komersial, dan pemasaran politik. Yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan pencitraan atau penanganan konflik antar media dan instansi. Yang ketiga, untuk penyebarluasan gagasan seperti penyadaran masyarakat, bidang kesehatan, lingkungan, pajak, asuransi, kampanye sosial, dan program peduli komunitas di sekitarnya. Yang keempat, untuk aplikasi kegiatan pembangunan seperti infrastruktur, untuk pengadaan program software industri komunikasi, misalnya wartawan, PR, dan humas. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu pengertian dari perencanaan komunikasi. Perencanaan adalah pernyataan tertulis mengenai segala sesuatu yang akan atau yang harus dilakukan yang bersifat perencanaan selalu berorientasi ke masa yang akan datang. Menurut Robin Mehau, perencanaan komunikasi adalah sebuah dokumen yang tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus kita lakukan yang berhubungan dengan komunikasi dalam pencapaian tujuan dengan cara apa yang dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai dan kepada siapa program komunikasi itu ditujukan, dengan peralatan dan dalam jangka waktu berapa lama hal itu untuk bisa dicapai. Sedangkan menurut John Middleton, perencanaan komunikasi yaitu proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perencanaan komunikasi adalah sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan suatu proses pengalokasian sumber daya yang berhubungan dengan komunikasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pembahasan yang ketiga yaitu tipe perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi memiliki dua tipe, yaitu yang pertama, perencanaan komunikasi berstrategi. Perencanaan komunikasi berstrategi ialah yang mengacu pada kebijaksanaan komunikasi yang menetapkan alternatif di dalam mencapai tujuan dengan jangka panjang, serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek. Tipe perencanaan komunikasi yang kedua yaitu perencanaan komunikasi operasional. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan komunikasi operasional ialah perencanaan yang memerlukan tindakan dalam bentuk aktivasi yang dirancang untuk mencapai tujuan. Pembahasan yang keempat yaitu model perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi memiliki dua model yaitu model fungsional. Model fungsional berusaha mengespesifikasikan hubungan-hubungan tertentu di antara berbagai unsur dari suatu proses serta mengeneralisasikan menjadi hubungan baru. Model fungsional banyak digunakan di dalam pengkajian ilmu tingkah laku manusia. Model perencanaan komunikasi yang kedua yaitu model operasional. Model operasional menggambarkan proses dengan cara melakukan langkah-langkah pelaksanaan suatu program dengan berusaha mengekspresifikasikan
tugas dan hubungan antara komponen pendukung, serta membuat proyeksi terhadap kemungkinan yang bisa mempengaruhi proses pelaksanaan. Ada pula elemen-elemen perencanaan komunikasi. Yang pertama, tujuan atau objektif, yaitu kondisi masa depan yang akan dicapai. Yang kedua, aksi atau action, yaitu serangkaian kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya, yaitu hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan aksi. Dan yang terakhir, pelaksanaan atau implementation, yaitu tata cara dan arah pelaksanaan kegiatan. Perencanaan komunikasi memiliki 4 teori pendekatan perencanaan komunikasi. Yang pertama, teori pembangunan, yang digunakan untuk menentukan tujuan dan sistem komunikasi yang dikehendaki di dalam pembangunan. Yang kedua, teori sosiologi, yang digunakan untuk memahami struktur masyarakat secara sosiokultural. Yang ketiga, yaitu teori komunikasi. Teori komunikasi berkaitan dengan strategi komunikasi. Yang keempat, teori organisasi. Teori organisasi untuk memahami bentuk kelembagaan, baik dijadikan sebagai sarana penggerak program maupun sebagai target sasaran program. Di dalam perencanaan komunikasi terdapat perencanaan komunikasi operasional, yaitu perencanaan yang memerlukan tindakan di dalam bentuk aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan, yang terbagi atas perencanaan infrastruktur komunikasi atau hardware, disebut juga perencanaan teknik atau physical planning yang menyangkut pengadaan alat-alat komunikasi, karena perencanaan infrastruktur komunikasi biasa disebut seperti perencanaan piranti keras komunikasi atau hardware communication. Yang kedua, perencanaan program komunikasi atau software, yang mengarah kepada knowledge research yang mencakup pengetahuan, keterampilan, struktur organisasi, dan penyusunan program tentang kegiatan komunikasi yang akan dilakukan. Pembahasan yang terakhir yaitu masalah di dalam perencanaan komunikasi. Yang pertama, regulasi internasional. Yang kedua, kebijakan nasional. Yang ketiga, desentralisasi atau berskala nasional dan dilakukan secara sentral oleh pusat sehingga menimbulkan keengganan untuk mendelegasikan ke daerah. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi komunikasi dan informasi ke dalam pengelolaannya diperlukan koordinasi yang baik secara vertikal antara pusat dan daerah, horizontal antara kementerian. Baik, itu tadi pembahasan dari saya mengenai perencanaan komunikasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.